Karena Amerika itu negara kejam, negara yang suka menjajah negara lain. Otomatis kewarganegaraannya akan hilang. Ini kenapa sih Pak ini ya mau menjadi tentara Amerika? Padahal ini bukan pekerjaan yang ringan. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Foto itu tuh di Samrat Mayat. Enggak sendirian, kamu di sana banyak. Ada lipstiknya enggak? Enggak. Kezia Shifa Maghfirah, seorang wanita berasal dari Tangerang, memilih untuk menyertai Angkatan Darat Amerika Syarikat pada usia muda. Keputusan tersebut menjadi tular selepas foto dan video beliau mengenakan pakaian seragam ketenteraan Amerika tersebar luas. Langkah ini menarik perhatian ramai serta mencetuskan persoalan berkaitan semangat kebangsaan dan status kewarganegaraan, khususnya melibatkan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Difahamkan, Kezia Shifa telah secara rasmi menyertai Maryland Army National Guard sejak tahun 2025. Mengikut peruntukan Undang-Undang Indonesia, seseorang warga negara yang menyertai Angkatan Tentera Asing tanpa kebenaran Presiden akan hilang status kewarganegaraannya secara otomatik. Rakaman video yang dimuat naik menerusi akaun Instagram Bunda Kesidaah memaparkan suasana sebab ketika Ibu Kezia menghantar beliau untuk menjalani tugas di Amerika Syarikat. Kezia dilaporkan menyertai pasukan tersebut bagi mencari cabaran baharu serta jaminan masa depan, termasuk peluang pendidikan, perlindungan kesihatan, laluan kerjaya dan pendapatan yang menarik. Dari sudut perundangan Indonesia, penyertaannya dalam tentera Amerika menyebabkan beliau kehilangan status sebagai warga negara selaras dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seorang pakar undang-undang jenayah Universiti Trisakti menjelaskan bahawa Indonesia tidak membenarkan kewarganegaraan berganda bagi orang dewasa. Justru penyertaan Kezia dalam tentera Amerika dianggap sebagai pelepasan status kewarganegaraannya. Bapa Kezia pula menyatakan bahawa sebagai ibu bapa, mereka hanya mampu menyokong pilihan hidup anaknya selagi ia membawa kebaikan, meskipun menyedari implikasi terhadap status kewarganegaraan tersebut. Baik, di video kali ini kita akan melihat beberapa klip respon warga Indonesia dalam menanggapi hal ini. Apakah yang dilakukan Kezia Shifa menyertai ketenteraan Amerika Syarikat ini terbaik menurut Islam? Dan apakah kesannya kepada warga Indonesia? Kami akan rangkumkan jawapan melalui penelitian yang kami perolehi. Sebelum itu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Di media sosial, seorang remaja putri memakai baju tentara Amerika Serikat. Ternyata dia ini seorang Shifa, bernama Shifa yang berasal dari Tangerang, Banten, diantar oleh keluarganya, dipeluk oleh mamanya di bandara karena akan diadakan perpisahan karena anaknya ini akan bertugas kembali. Dia hanya pulang karena libur Natal tempo hari. Nah, sekarang viral, dinyatakanlah si Shifa ini biodatanya ternyata dia memang asli orang Tangerang, Banten, Indonesia, yang memang pernah tinggal di Amerika pada tahun 2023. Mereka ini sudah di Amerika sana, jadi sudah ada surat izin permanen, izin tinggal di negara Amerika Serikat tersebut. Nah, lalu mengapa dia memakai baju tentara? Dikarenakan memang dia sudah terdaftar dan diterimalah menjadi tentara Quartz Army Quartz Nasional ya, National Quartz Amerika Serikat maksudnya ya. Jadi dia ini sudah menjadi tentara nasional Amerika. Namun kenapa dia sampai pengen menjadi tentara di sana? Yang pertama katanya memang di sana agak sedikit mudah masuknya dibanding di negara kita sendiri yang sulit mau masuk tentara. Terus yang kedua dikarenakan gajinya memang benar-benar besar ya. 1 tahun gajinya bisa mencapai 605 juta. Bayangkan, untuk pemula, tentara yang baru masuk seperti Shifa sudah bergaji 605 juta dalam 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 bulannya gaji si Shifa ini mencapai 49,5 juta.
Pantas saja dia sangat tertarik karena gajinya besar ya. 49,5 juta itu dalam 1 bulan. Nah, kalau diperminggukan gajinya bisa mencapai 11 juta ya, 11 juta lebih dalam 1 minggu. Bahkan 1 jamnya sudah dihitung oleh warga kita. Warga kita memang kepo apalagi mengenai gaji ya. Jadi dalam 1 jamnya dia bisa bergaji kira-kira 285. Bayangkan 1 jam bro, 1 jamnya 285.000. Hitung saja kalau 1 jam dikalikan 1 tahun, itu benar 1 tahun dia mencapai 605 juta. Untuk anak yang masih remaja, yang masih pemula, baru pertama bekerja. Ini kata mamanya maka diizinkan karena memang dia mendaftarnya di bagian office. Jadi tentara di kantornya ya. Jadi bekerja di bagian kantor ya. Bukan ikut perang kata mama si Sifa tersebut. Nah teman-temanku, bagi Anda yang tertarik, pantas saja orang kita berbondong-bondong ingin bekerja di luar negeri ya. Karena memang ijazahnya maupun tenaganya, pikirannya, otaknya memang benar-benar digaji sesuai dengan kemampuannya. Ini si Sifa ini gaji di awal yang sampai 605 juta dalam 1 tahun ini ya. Bayangkan kalau dia sudah lama, itu nanti katanya kalau sudah lama menurut kinerjanya, menurut lama dia bekerja nanti akan naik gajinya. Pantas saja orang kita berbondong-bondong ingin ke luar negeri. Nah untuk teman-temanku semuanya, semoga anak-anak kita bisa sukses, baik bekerja di Indonesia, di negara kita sendiri, ataupun bekerja di luar negeri. Semoga semuanya selamat dan sukses. Kezia Shifa, perempuan asal Tangerang yang bergabung dengan Maryland Army National Guard, terancam kehilangan status WNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, warga negara Indonesia yang secara resmi bergabung dengan tentara asing tanpa seizin presiden, maka otomatis akan hilang status kewarganegaraannya. Kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang. Menjadi tentara Amerika hukumnya gimana Pak Ustadz? Kata MUI haram. Karena apa? Karena Amerika itu negara kejam, negara yang suka menjajah negara lain, membantu Israel, begitu kira-kira. Maka menjadi tentaranya haram hukumnya. Sebenarnya tanpa difatwa haram pun memang sudah melanggar Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Pasal 23 huruf D yang menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya otomatis ya jika masuk dalam dinas militer atau tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Itu secara kenegaraan sudah otomatis. Jadi bukan kezoliman negara memecat kewarganegaraan, bukan ketidakpedulian negara. Lawang udah masuk pasukan negara asing kok. Ya berarti secara filosofi juga sudah beralih cinta, beralih kesetiaan, betul? Bagaimana kalau misalnya negara tersebut berkonfrontasi dengan Indonesia, ya jadi musuh. Pasti dia akan menyerang Indonesia, menembaki tentara nasional kita. Itulah konsekuensi dari Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Bagaimana dengan fatwa agamanya? Yaitu penambahnya. Ya seperti tidak punya KTP, terus korupsi, terus berbohong, pemalsuan dan lain-lain, itu juga ya secara agama haram, secara negara ilegal. Tetapi khusus untuk menjadi tentara negara tertentu, ya lihat negaranya dulu. Kalau negaranya kafir asli dan betul-betul sedang berperang dengan muslim, hitam putih, Islam kafir, ya haram. Tapi kalau rumit seperti sekarang ini, ya itu dikembalikan kepada posisi negaranya tersebut. Apakah negara Amerika memerangi muslim? Tidak seluruhnya, ada yang juga dia lindungi. Jadi dia hanya memerangi muslim yang dia anggap musuh. Seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Al-Qaeda, seperti para teroris itu. Tetapi muslim-muslim yang bersahabat, yang baik, ya dia tidak perangi. Seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Malaysia, Indonesia. Banyak negara-negara lain yang tidak diperangi Amerika. Jadi kalau urusannya dengan agama, fatwa tadi adalah penguat. Tetapi tidak hitam putih tadi itu. Banyak sekali pertimbangannya. Kalau menurut pertimbangan ulama seperti itu, ya pertimbangan ulama dari kita juga harus ada dari si pembuat keputusan itu.
Kalau menurut ulama saya nggak begitu kira-kira. Jadi bagaimana Syifa ini? Ya dia bisa mengambil ulama yang membenarkan keputusannya. Tetapi secara negara itu ilegal. Secara negara itu sudah kehilangan kewarganegaraan. Tinggal secara agama, adakah ulama yang membenarkan dia itu? Begitu kira-kira. Kezia Syifa, perempuan asal Tangerang ini mendadak jadi sorotan publik setelah tampil mengenakan seragam tentara Amerika. Iming-iming gaji ratusan juta per tahun memang menggoda, meski risikonya jelas. Warga negara Indonesia yang masuk militer asing tanpa izin presiden bisa kehilangan kewarganegaraan. Bisa jadi, Kezia memilih negeri yang menghargai kompetensi, kualitas diri, dan pengembangan karir, bukan sistem yang kerap dituding syarat pungli, kebohongan, dan mengabaikan kemampuan diri. Pilihannya boleh diperdebatkan secara moral, tetapi kasus ini adalah tamparan keras bagi institusi kita. Generasi muda ingin mengabdi berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan tebalnya uang. Kezia Syifa, cewek ini orang Indonesia, menjadi tentara Amerika, USA. Indonesia bilang otomatis kewarganegaraannya akan hilang. Nah, kalau menurut gua pribadi, keyakinan gua, gak apa-apa hilang, gak apa-apa. Karena apa? Gak paten. Soalnya apa? Menjadi TNI, menjadi polisi itu sangat-sangat berat. Berat, bukan berat ya, sangat berat. Lebih gampang jadi tentara Rusia atau Amerika. Ayo anak muda yang sehat, daftar TNI atau polisi luar negeri, Amerika atau Rusia. Jangan polisi dah, tentara saja ya, supaya kalian gagah, gajinya gede. Di sini nggak bisa kaya kalau nggak jadi sesuatu yang nakal. Ya mbok guys, itu keyakinanku itu. Banyak yang ngira kalau misalnya si adik ini nih namanya Kezia Syifa bakal jadi tentara Amerika Serikat. Padahal nyatanya tuh enggak tau guys. Jadi beberapa waktu lalu ada sebuah video yang memperlihatkan kalau misalnya seorang anak nih yang bernama Kezia Syifa sedang diantar oleh keluarganya di bandara. Nah yang bikin notice oleh para netizen tuh apa? Karena dia itu mengenakan baju US Army yang dimana itu merupakan baju dari tentara Amerika Serikat. Jadi si Syifa ini merupakan salah satu WNI yang tinggal di Amerika Serikat yang sedang mengenyam pendidikan di sana. Nah, dia juga di sana itu bersama dengan keluarganya yang tinggal di Maryland. Nah, sampai saat ini kan Syifa masih mengenyam pendidikan nih di Amerika Serikat dan dia ingin melanjutkan karirnya katanya nih sebagai dari salah satu bagian dari Army National Guard di Maryland, Amerika Serikat, guys. Terus kan aku cari tahu apakah memang benar si Syifa ini menjadi tentara di Amerika Serikat. Nah, ternyata si Syifa ini akan bekerja di bagian back office, guys. Jadi bukan di bagian kayak perang-perangan gitu. Terus yang bikin aku kepo nih ya, apakah Syifa ketika di sana itu melepas hijabnya atau enggak? Dan ternyata menurut info yang beredar juga, Syifa tetap memakai hijab ketika di Amerika Serikat juga, guys. Jadi tetap tuh di sana dia memakai hijabnya selama dia tuh bertugas. Asik banget ya. Yang jadi pertanyaan aku adalah apakah bisa nih dari WNI ini bisa langsung jadi tentara Amerika Serikat? Dan ternyata bisa ya guys. Karena apa? Si keluarga dari Syifa ini adalah pemegang kartu green card. Jadi si Syifa ini keluarganya nih sudah tinggal di Amerika Serikat selama dari 2023. Lagi rame ya, Syifa. Jadi begitulah beberapa klip video warga Indonesia dalam menanggapi hal ini. Ada yang bersetuju dan ada juga yang kurang bersetuju. Baik, pertama, dalam Islam, haram membantu kezaliman dan penindasan, lebih-lebih lagi terhadap orang Islam. Dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Surah Al-Ma'idah. 2. Jelas dalam ayat ini, membantu pihak itu secara langsung adalah haram. Kedua, majoriti ulama dan sarjana kontemporari mengakui bahwa Amerika menyokong Israel secara ketenteraan, politik dan keuangan Israel bagi menindas rakyat Palestin, termasuk wanita dan kanak-kanak. Maka tentera Amerika terlibat secara struktur dalam sistem yang menyokong kezaliman tersebut, walaupun tidak semua askar terlibat secara langsung. Ketiga, hukum seorang Muslim menyertai tentera Amerika adalah haram
jika dia menjadi tentera yang taat kepada arahan ketenteraan yang berpotensi terlibat dalam operasi menyerang umat Islam atau menyokong kekuatan ketenteraan yang memerangi Muslim. Ini termasuk dalam tolong-menolong atas kezaliman. Jadi ada tak pengecualian untuk Muslim yang ingin menyertai tentera Amerika? Jawapannya sebahagian kecil ulama kontemporari membincangkan adalah tidak digalakkan, melainkan semua syarat ini dipenuhi, yaitu yang pertama, tidak terlibat langsung dalam operasi memerangi umat Islam. Kedua, tidak terlibat dalam perancangan ketenteraan. Ketiga, tidak menyokong Israel atau misi zalim, yaitu hanya berperanan sebagai teknikal dan sokongan bukan tempur. Dan terakhir, dalam keadaan darurat hidup, tiada pilihan lain. Namun ini pandangan sangat sempit dan berisiko, dan majoriti ulama tetap tidak membenarkan kerana sumpah taat setia tentera itu sendiri bermasalah dari sudut wala, kesetiaan, yang mana tentera Amerika wajib sumpah setia kepada perlembagaan dan kepentingan Amerika, patuh arahan walaupun bercanggah dengan kepentingan umat Islam. Sedangkan dalam Islam, kesetiaan tertinggi Muslim adalah kepada Allah dan umat Islam. Apa yang dapat kami simpulkan? Majoriti jumhur ulama sepakat bahawa haram bagi seorang Muslim menyertai tentera Amerika. Lebih-lebih lagi ketika jelas ia menyokong kezaliman terhadap Palestin. Jika seperti Kezia Shifa yang berperanan sebagai officer, ini lebih berat tanggungjawabnya kerana melibatkan perbincangan strategi, logistik ketenteraan dan lain-lain. Jika sudah terlanjur, maka beliau wajib menilai semula, mencari jalan keluar, bertaubat dan tidak terlibat dalam kezaliman. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.